Ketika kita membuka lahan untuk pertanian, baik itu yang jangka pendek atau jangka panjang, itu mereka harus ibaratnya izin dulu ke leluhur mereka. Artinya ini kearifan lokal memberikan kontribusi terkait dengan ketahanan pangan. Betul. Pertanian berkelanjutan dengan input dari luar yang rendah, gitu kan. Berarti mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada di lokasi wilayah, tersebut. Lokasi itu. Kalau badai 2 minggu aja, itu kapal nggak bisa masuk ke Mentawai, begitu kan. Artinya pasokan berhenti. Itu, Pak. Bisa jadi nggak makan itu ya. Bisa jadi nggak makan, betul. Tentunya keanekaragaman hayati di sana yang mendukung pertanian masa depan itu sangat tinggi, apalagi ternak. Masa depan di Mentawai itu punya masa depan. Punya masa depan. Halo friendship, ketemu lagi dengan podcast Ngobrol Santai dengan berbagai topik yang relevan untuk isu-isu yang ada di masyarakat. Saat ini kita mau ngobrol dengan Mas Iqbal untuk tema pertanian masa depan di Sipora. Baik teman-teman, perkenalkan ini Mas Iqbal. Halo friendship. Beliau ini area manager atau komandan lapangannya yang di Sipora. Waduh. Untuk program kemandirian pangan ya Mas Iqbal. Jadi saat ini secara khusus kita mau ngobrolin tentang bagaimana sih masa depan pertanian di Sipora. Wah, menarik ini kalau bicara masa depan pertanian. Paling tidak ini Om Iqbal bisa memberikan gambaran tentang kondisi pertanian saat ini yang di Sipora seperti apa. Oke. Itu ya, mungkin secara umum dulu ya Pak di Mentawai ya. Nah. Karena kalau menurut saya berbicara pertanian dan pangan itu nggak bisa terlepas dari budaya kultur masyarakat lokalnya kan. Apalagi saya kan sudah di Mentawai itu kurang lebih selama hampir mau 3 tahun ya Pak. Betul. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih banyak tapi. Lebih banyak, lebihnya banyak. Ya oke. Nah kalau kita berbicara Mentawai memang kita bisa analogikan miniatur Indonesia lah gitu kan. Karena secara bisa gitu ya. Iya, karena secara keberagaman pangannya dari sisi pangan dari sisi budaya juga punya banyak jenis ragamnya gitu Pak. Ya. Itu. Termasuk Mentawai ini kan kalau kita tahu sendiri kepulauan begitu Pak. Jadi tidak hanya terdiri dari pulau, banyak pulau. Banyak pulau itu juga berkaitan juga dengan banyak budaya pangannya di sana. Itu. Nah, kalau pulau di Mentawai kan ada, kalau kita bicara sekarang kan ada 3 pulau utama pulau besar. Itu dari ujung barat dulu itu ada Pulau Siberut, lalu di tengah ada Pulau Sipora, lalu yang paling timur ya ada Pulau Sikakap. Nah, Sikakap juga terbagi 2, Pagai Utara sama Pagai Selatan, Pak. Itu. Nah, secara budaya pangannya karakteristik masyarakat dalam konsumsi pangannya, terutama karbohidratnya nih Pak. Betul, antara Siberut dan Sipora dan Sikakap itu berbeda Pak. Sesuai dengan apa bukaan lahan yang mereka karakteristik lahan yang ada. Sisi bedanya itu di mana Om? Jadi kalau di Siberut itu mereka lebih mengenal dengan konsumsi sehari-hari mereka adalah konsumsi utama pangan lokalnya. Itu mereka lebih banyak mengkonsumsi sagu Pak. Nah, karena daerah-daerah yang ditumbuhi sagu itu cukup luas di Pulau Siberut. Tapi kalau di Pulau Sipora dan juga Sikakap, nah itu lebih banyak ke mereka mengkonsumsi pisang dan juga keladi. Itu. Karena banyak rawa. Banyak rawa, ya. Kalau orang sana bilang itu, mereka selalu bilang kalau orang Sipora sama Sikakap itu, saya mau pergi ke Onaja begitu kan. Kalau ditanya, Onaja itu bahasa Mentawainya itu rawa, daerah rawa. Onaja itu rawa. Jadi Onaja itu rawa, tetapi daerah yang subur juga Pak, dekat dengan sumber air begitu kan. Nah maka dari situ Onaja juga banyak kaitannya dengan perempuan, karena perempuan. Maksudnya banyak perempuan tuh aktivitasnya. Aktivitasnya. Jadi secara budaya pangannya kan dan pertaniannya, nah di Sipora dan Sikakap itu kan karena banyak rawa, Onaja itu mereka banyak beraktivitas di situ kaum perempuan, karena kaum perempuan lah yang menanam keladi sama pisang, khususnya keladi rawa Pak. Nah, atau
kita bisa sebut itu jenisnya keladi siroti kalau orang Mentawai bilang. Siroti bukan maksudnya si roti yang secara umum itu bukan roti gitu ya. Bukan roti, bukan. Tapi keladi jenisnya siroti. Varietasnya siroti begitu. Karena mereka menganggap keladi jenis ini itu rasanya empuk gitu, Pak. Kayak mirip roti. Mirip roti, kan, makanya ya, namanya siroti. Siroti. Tapi kalau dari nama aslinya, nah, keladi itu keladi siroti itu kan berasal dari si kakap awalnya, Pak. Malah si kakap. Dari si kakap, bukan sipora. Bukan asli sipora. Makanya keladinya itu sebetulnya kalau orang sana juga menyebutnya silabuna. Artinya apa itu? Silabuna itu ada satu daerah di Sikakap namanya Labuna. Jadi usut punya usut. Asal. Ya, secara sejarah bibitnya dulu itu dari situ. Berkembang biak sampai ke Sipora karena rasanya yang enak sehingga suka dikonsumsi oleh masyarakat gitu, Pak. Nah, itu Om, kalau tadi kan cerita makanan pokok khususnya sumber karbohidrat ya. Tapi kalau cerita tentang komoditas utama khususnya Mentawai, terlebih khusus lagi di Sipora, apa sih yang menjadi komoditas utama di sana? Kalau komoditas utama secara karbohidratnya ya Pak, itu kalau memang komoditas utamanya itu tetap itu tadi Pak, keladi dan pisang utamanya begitu. Kalau pisang kayak mana itu? Kalau pisang ya memang masyarakat juga menanam, tetapi ini perbedaan karakteristik juga Pak, karena keladi siroti itu cocok ditanam di lahan rawa aja, tapi kalau pisang ini rata-rata mereka tanam itu di kalau kita bicara itu di kawasan hamparan begitu, hamparan atau perbukitan gitu, atau orang sana biasa sebut leleo Pak. Oh leleo, gitu. Ya. Leleo gunung bukit gitu ya. Betul itu, karena kecocokannya dengan pisang ya di daerah-daerah seperti itu Pak. Nah, kalau menanam itu kan tadi rawa dan leleu atau bukit gitu ya. Betul. Teknik atau apa ya, sistem budidaya yang dikembangkan di sana secara tradisional seperti apa Om? Jadi sebagai apa informasi untuk friendship semua lah. Iya. Ini friendship juga mungkin beberapa baru mendengar tentang Mentawai begitu kan Pak. Apalagi tentang budaya pangannya begitu. Jadi kalau berbicara budaya pangan juga berkaitan secara langsung dengan pertaniannya, pertanian tradisional lah begitu Pak. Jadi di sana itu kita, kalau masyarakat di sana itu ada yang namanya budaya Tinungglu namanya. Tinungglu. Satu sistem itu ya. Suatu sistem pangan di Mentawai, pertanian lah, pertanian secara umum di Mentawai. Gambarannya itu sistem tradisional. Jadi sebetulnya Tinungglu itu sebuah sistem yang ya tidak hanya menanam saja gitu Pak. Tetapi karena dulu jauh sebelum mungkin sebelum agama itu masuk begitu kan Pak, mereka masih punya asli di sana lah, masih asli kepercayaan lokal begitu. Mereka itu kan percaya akan adanya roh-roh nenek moyang mereka. Roh leluhur gitu. Leluhur begitu. Nah, itu juga mereka percayai bahwa ketika kita membuka lahan untuk pertanian, baik itu yang jangka pendek atau jangka panjang, itu mereka harus ibaratnya izin dulu ke leluhur mereka, roh leluhur. Gitu untuk kan. Lokasi yang akan digunakan. Iya, betul. Jadi harus Tinungglu itu harus pertama itu nggak langsung buka lahan, Pak. Iya. Jadi kita harus ada musyawarah dulu dengan di kaum. Satu suku itu. Satu suku atau kaum lah begitu. Iya. Setelah musyawarah ditentukan lahannya di mana. Lalu kalau bahasa sekarangnya observasi lahan lah begitu kan. Oh, lahannya di sini seperti apa kondisinya. Habis itu ada lagi upacara untuk izin ke nenek moyang. Nah, habis upacara itu baru mereka pembersihan lahan. Pembersihan lahan, tanam, ada syukuran lagi, Pak. Syukuran karena sudah menanam. Karena sudah menanam. Begitu. Nah, itu yang satu sistem yang dinamakan Tinungglu. Nah, Tinungglu itu juga dalam satu hamparan biasanya mereka itu tidak monokultur, Pak. Dalam artian tidak hanya tanam satu jenis tanaman gitu, tapi heterokultur dalam artian ya atau polikultur lah ya. Polikultur, betul, bermacam-macam. Bermacam-macam tanaman. Jadi di satu hamparan itu ada tanaman kerasnya. Ada. Berarti umurnya jauh lebih panjang. Ya, betul. Kalau mungkin secara modern sekarang kalau dikaji ya Pak, gitu kan. Mereka itu sudah menerapkan model yang namanya ada pendapatan harian, bulanan, sama tahunan, Pak. Oh, istilahnya ada integrated farming. Betul. Atau pertanian terpadu gitu ya. Iya. Itu. Jadi ya kalau bicara ketangguhan mereka dari sektor pangan ya sebetulnya secara tradisional aman. Mereka sudah punya lumbung hidupnya sendiri, lumbung pangan hidupnya.
Artinya ini kearifan lokal memberikan kontribusi terkait dengan ketahanan pangan. Betul. Kira-kira kalau mau bagaimana selain itu tadi ya praktek-praktek atau sistem lokal yang sudah ada nggak Om praktek-praktek kearifan lokal yang lain yang bisa memberikan kontribusi terkait dengan bagaimana pertanian dan pangan ini bisa terkelola atau berkelanjutan gitu ya? Iya. Nah biasanya itu Pak, ini juga masih ada kaitannya dengan Tinungglu Pak. Ya, oke. Jadi setelah buka lahan itu, mereka biasanya tidak semua mereka bersihkan. Kalau secara modern bersihkan dan kan, tanam itu ya. Bersihkan sampai tersisa tanah begitu Pak. Tapi kalau di sana itu mereka karena buka lahan baru biasanya kan ada semak apa segala macam, tanaman pohon-pohon yang cukup lumayan besar juga begitu kan. Biasanya itu mereka tidak buang Pak, tidak singkirkan, tetapi tetap di situ, dibiarkan membusuk di situ Pak. Oke, itu bagian dari bagaimana input ya, bukan input dari luar tapi input dari dalam. Input dari dalam, betul Pak. Itu. Jadi ya kalau secara alami kan daun gugur itu kan nunggu sampai busuk begitu kan Pak, untuk menjadi unsur hara baru bagi tanah kan. Tapi mereka punya cara tersendiri ya dengan pembersihan lahan ternyata termasuk ini ya batang-batang atau ranting-ranting batang, ranting, daun gitu. Biasanya memang ada yang dibakar begitu kan Pak. Tapi sebagian besar tetap besar ya dibiarkan hingga membusuk gitu Pak. Oke Om sambil minum ya. Sambil minum ya Pak. Oke. Kopinya sudah disiapin ini. Iya. Mari friendship yang sudah nyiapin kopinya. Enak Pak. Kopi apa ini Pak? Ini kayaknya kopi wilayah dampingan SIP. Wilayah dampingan SIP. Oh iya. Ini Om Iqbal. Nah kalau tadi kan cerita tentang apa ya bahasanya, konsep lah katakan. Betul. Yang dulu dilakukan. Kalau kondisi sekarang, kondisi lahan atau kondisi tanah. Iya. Terus ada isu tentang perubahan iklim. Nah, itu menurut Om Iqbal yang tadi ya 2 tahun lebih lah ya, lebih banyak itu di sana. Lebih banyak. Itu seperti apa sekarang kondisinya? Apakah masih seperti yang tadi budaya-budaya setempat yang masih dijaga, kemudian lahannya juga masih terjaga juga dengan model pertanian yang ada di sana? Kalau sekarang seperti apa? Kalau sekarang Pak, kalau boleh kita bilang ya, budaya Tinungglu itu memang mungkin sudah tidak diterapkan lagi di semua masyarakat. Sama sekali tidak ada atau masih sebagian kecil itu? Sebagian kecil ada, tapi kebanyakan yang masih mempraktekkan itu di Pulau Siberut Pak. Oke. Karena kebetulan dari segi budaya di Siberut itu termasuk masih terjaga Pak. Itu. Dan kalau berbicara ya pertanian, ini juga mungkin kita berkaitan dengan program pemerintah terdahulu ya Pak, khususnya pada saat Orde Baru begitu kan. Karena sama-sama kita kenal lah secara nasional dulu kan ada yang namanya revolusi hijau gitu kan, mekanisasi pertanian, revolusi industri begitu. Itu juga berpengaruh besar di tidak hanya di kepulauan-kepulauan yang besar gitu, pulau-pulau besar, tapi di kepulauan-kepulauan ya seperti Kepulauan Mentawai juga dampaknya cukup terasa perubahannya Pak. Jadi ada apa yang dirasakan itu? Jadi ya sampai saat ini ya ini sudah mulai ada pergeseran Pak. Pergeseran pola pertanian masyarakat begitu kan. Nah di lain sisi dulu kan memang kalau kita bicara pangan lokalnya keladi, pisang begitu kan, erat kaitannya dengan budaya tani mereka itu kan berladang begitu Pak. Itu ladang tanaman ya ibaratnya kering lah begitu, nggak terlalu ada irigasi teknis. Betul. Nah tetapi pada saat ya 1968 sampai 1998 gitu Pak, itu mulai sampai reformasi itu ya. Ya mulai banyak program-program nasional itu terkait dengan cetak sawah Pak. Itu artinya untuk komoditas padi, beras. Oke. Gimana itu? Nah dan itu juga berkaitan juga dengan kondisi tanah di Mentawai ya Pak, karena kebanyakan rawa apa segala macam begitu kan. Tentu juga kalau padi atau bibit yang diberikan pemerintah secara umum kan memang itu yang memang tersertifikasi begitu kan Pak. Dan belum tentu
kecocokannya itu sama dengan kondisi tanah yang ada di Mentawai dalam gitu, konteks dalam konteks lokalnya begitu. Nah, makanya sampai saat ini produksi beras di Mentawai itu masih defisit, Pak. Dari kebutuhan dalam 1 tahun 2023 kemarin itu Kepulauan Mentawai itu kebutuhan berasnya itu sekitar 8.000 ton, Pak. Kebutuhan berasnya. Tapi yang bisa dipenuhi dari Mentawai sendiri itu hanya 1.000 ton. Artinya masih ada sekitar 7.000 ton gitu ya. 7.000 ton yang didatangkan dari luar. Harus mendatangkan. Ya, artinya kan secara tidak langsung saat ini bisa dibilang masyarakat Mentawai pangannya tergantung begitu kan dari wilayah luar. Dari 1.000 ton ini itu dihasilkan dari sekian ratus hektar ya. Iya. Dengan potensi hasil rata-rata kalau secara umum itu kan bisa 4 sampai 7 ton. Betul. Kalau di Mentawai kurang ya dari 4 ton. Hanya bahkan bisa sampai 1 ton ya. Bahkan 1 ton pun bisa kurang, Pak, itu, Pak. Itu karena apa ya? Apa karena mereka tidak biasa? Biasanya tadi ceritanya tadi kan hanya keladi sama pisang. Ya. Yang itu tidak membutuhkan perawatan secara intensif gitu ya. Yang pertama, iya, Pak, terkait berbicara kebiasaan, Pak. Ya, karena kebiasaan berladang tentu beda dengan bersawah, Pak. Betul. Karena kalau masyarakat di sana tanam pisang, tanam keladi tidak perlu perawatan yang intensif ya. Intensif begitu kan. Setiap hari harus dilihat, harus amati segala macam lah. Pengendalian hama termasuk. Betul, pengendalian hamanya. Itu. Tapi dengan adanya cetak sawah ini masyarakat dipaksa untuk menanam begitu kan, menanam padi atau beras begitu kan. Nah, budaya mereka pun belum terlalu mengenal bagaimana sih seharusnya ketika kita bersawah itu pemeliharaannya seperti apa supaya hasil maksimal begitu kan, atau hasil panen maksimal itu. Tapi memang beberapa wilayah gitu, Pak, baik itu di Sipora atau Siberut, dulu memang ada bibit padi lokal, Pak. Itu. Yang istilahnya endemik di sana. Endemik di sana. Apa itu? Saya kurang begitu tahu namanya, Pak. Tapi pernah ada. Tapi pernah ada. Beberapa ketika saya ngobrol dengan beberapa masyarakat di sana, kepala desa juga di sana kan kita sering diskusi begitu kan. Ya dulu memang ada begitu kan. Tapi sekarang sudah nggak ada. Tapi sekarang sudah susah dicari, bahkan sudah tidak ada gitu kan. Dulu itu cerita bahwa ya kita memang menanam padi begitu kan. Jangka waktunya pun mereka 6 bulan baru panen masa nanamnya. Ya, karena memang mungkin padi lokal. Iya, padi panjang, umur panjang. Iya. Dan tentunya juga belum ada input dari luar, apalagi input kimia gitu kan. Betul. Nah, itu Om, kalau tadi cerita tentang berbagai persoalan. Nah, kalau kita kembalikan pada tadi ya tema kita pertanian masa depan di Sipora. Menurut Om Iqbal, tantangan yang dihadapi petani Mentawai pada umumnya dan secara khusus petani Sipora itu seperti apa, Om? Kalau kita kaitkan dengan pertanian masa depan gitu. Oke, betul. Kalau kita kaitkan dengan pertanian masa depan, tantangan yang dihadapi ya sebetulnya ketika berbicara pertanian masa depan kan ya kita berbicara ya ada satu konsep lah, Pak, namanya itu LEISA lah. Low External Input Sustainable Agriculture gitu kan. Itu kalau diterjemahkan secara umumnya itu secara umum itu ya pertanian berkelanjutan dengan input dari luar yang rendah gitu kan. Oke, berarti mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada di lokasi wilayah, tersebut itu. Dan dulu Tinungglu itu sudah seperti itu gitu kan. Sudah masuk dalam konsep ya pertanian berkelanjutan dengan input dari luar yang rendah gitu kan. Nah, kalau sekarang gimana? Ya kalau sekarang dengan adanya cetak sawah itu kan ya ada subsidi pupuk dari pemerintah juga, pupuk kimia, obat-obatannya kimia, ya itu juga berpengaruh juga sih terhadap ketergantungan sumber daya pertanian dari luar gitu kan. Apalagi ketika berbicara daerah kepulauan begitu kan, Pak. Kita berbicara badai gitu kan. Kalau badai 2 minggu aja, itu kapal nggak bisa masuk ke Mentawai begitu kan. Artinya pasokan berhenti. Itu, Pak. Bisa jadi nggak makan itu ya. Bisa jadi nggak makan, betul. Nah, itu kembali lagi Om, yang terkait dengan tadi Om Iqbal tadi LEISA sebagai alternatif untuk pertanian masa depan. Gimana kalau dalam konteks Mentawai atau konteks Sipora ini? Dalam konteks Sipora tentu pertanian berkelanjutan ini atau pertanian masa depan ini ya
sebetulnya punya masa depan yang cerah ya Pak. Oke. Kalau kita berbicara dari segi potensi sumber daya lokalnya, begitu kan Pak. Sangat mendukung, sangat mendukung, memungkinkan. Sangat gitu memungkinkan ya? Pak itu. Dengan adanya sumber daya yang cukup tersedia di situ, begitu kan Pak. Dan curah hujan sepanjang tahun juga cukup merata, begitu Kekeringan kan Pak. Lebih ini ya, pendek gitu ya. Ya, lebih pendek begitu. Tentunya keanekaragaman hayati di sana yang mendukung pertanian masa depan itu sangat tinggi, apalagi ternak. Itu kan. Ternak ada sebagai sumber nutrisi ya. Sumber nutrisi bagi tanah, begitu kan, kotorannya segala macam. Atau saya sering ini Om, kalau ternak itu sebagai pabrik pupuknya petani gitu ya. Betul. Pabrik pupuk petani. Ada lagi pakan ternaknya pun tersedia di situ Pak. Tidak usah beli. Tidak usah beli kalau kita berbicara. Bisa beli apa yang pabrikan gitu ya. Iya, betul. Karena kalau kita berbicara ternak babi di sana, ya mereka ada keladi, ada sagu sebagai sumber karbohidrat. Iya. Ternaknya, sayurannya sebagai vitaminnya banyak sekali gitu. Sumber protein sumber ada proteinnya ikan, ada ikan gitu kan. Sebetulnya kalau berbicara pertanian masa depan di Mentawai, tinggal bagaimana kita memunculkan kembali lah nilai-nilai pertanian lokal yang memang sudah ada begitu kan. Itu sih Pak. Jadi pertanian masa depan di Mentawai itu punya masa depan. Punya masa depan. Pertanian masa depan di Mentawai punya masa depan, betul Pak. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang tema besarnya itu, tema besar kan terkait dengan perubahan iklim ya. Bagaimana Om Iqbal melihat dampak perubahan iklim yang ada di sana? Khususnya terkait dengan pertanian lah ya. Wah, menarik ini Pak. Gimana bicara perubahan iklim ini. Itu kan tema besar kita yang saat ini kita betul. sering diskusikan ya. Kebetulan program kita di Yayasan SIP kan untuk di Mentawai ini kan kita berbicara bagaimana mewujudkan kemandirian sistem pangan lokal. Ya. Gitu kan, Pak. Ya salah satunya bagaimana juga untuk ketangguhan menghadapi perubahan iklim. Begitu, ya kan. betul. Beberapa 1 tahun sebelumnya ketika kita melakukan sekolah lapang pangan lokal begitu kan Pak. SL gitu ya. SL begitu. Tentang keladi dan pisang, ternyata ada prediksi dari masyarakat yang bergeser terkait dengan musim hujan, begitu kan. Yang seharusnya akhir tahun itu musim hujan, Pak, di tahun 2023 itu, tetapi dari Agustus sampai Desember itu tidak terjadi. Kering, Pak. Dan itu menjadi catatan peserta SL. Betul. Bahkan lahan rawa, Pak, sampai kering. Ada beberapa lahan rawa yang kering. Artinya itu mengaruhi pertumbuhan ini ya, keladi yang ditanam di situ. Sangat mempengaruhi pertumbuhan keladi siroti itu sendiri yang kita andalan amati di sana. Ya, andalan di sana begitu kan. Karena rawa itu kan bisa kalau kita bisa kategorikan kalau kondisi normal kan memang basah dia kan, Pak. Iya. Tapi itu sampai kering sampai tanahnya itu retak. Jadi friendship ya waktu itu tuh 2023 bagaimana bisa membayangkan ya? Bisa membayangkan lah bagaimana keringnya rawa, tanah itu bisa jadi kering retak begitu. Itu sampai terjadi Pak di tahun 2023. Berarti baru kemarin aja baru kemarin Pak. Itu sangat mempengaruhi kan Pak. Oke, artinya dampak perubahan itu nyata. Dampak perubahan iklim itu nyata ada. Nah, kalau seperti itu, kondisinya seperti itu, bagian dari bisa dikatakan sumber penghidupan juga betul. Ya. Itu ada pengaruhnya juga nggak Om terkait dengan penghidupan dan pendapatan atau mata pencarian masyarakat di sana terkait dengan itu ya, karena kondisi dampak perubahan iklim kemudian ekonomi atau penghidupan masyarakat itu terdampak terkait dengan itu atau enggak? Kalau kemarin sih kalau yang coba kita diskusikan dengan masyarakat mitra kita lah, mitra SIP dalam dampingan kita begitu kan Pak. Di waktu-waktu itu ya sangat susah mencari keladi Pak, khususnya keladi siroti. Artinya karena gagal panen. Artinya itu kalau ada pun harganya mahal ya? Ada, harganya cukup meningkat juga. Dan termasuk penyediaan bibit gitu ya? Iya betul, penyediaan bibitnya ya karena kondisi kering gagal panen bagaimana Pak itu kan. Cuma yang menikmati itu hanya sebagian kecil gitu ya? Hanya sebagian kecil. Nah kalau seperti itu artinya sebagian masyarakat untuk penghidupan kan berpengaruh. Itu terus gimana? Apakah pemerintah melihat itu sebagai persoalan, kemudian pemerintah mengucurkan bantuan atau dana atau subsidi atau gimana? Ada nggak itu? Oke Pak, kalau sepengetahuan saya sih Pak, ya
Terkait dengan pertanian ini, pemerintah di tahun 2023 itu, khususnya pemerintah daerah ya, memang fokusnya itu di ya padi, sawah, sama mungkin tanaman-tanaman hortikultura lah begitu. Jadi ketika ada kekeringan ya mereka melakukan intervensi di komoditas-komoditas itu, Pak. Bentuk intervensinya apa? Ada terkait dengan sampai saat ini, Pak. Ini termasuk program nasional juga, Pak. Oke. Jadi terkait dengan pompanisasi. Jadi ada bantuan-bantuan untuk irigasi maksudnya. Untuk irigasi. Menggunakan apa? Sungai kah atau sumur apa? Sumur permukaan atau gimana? Jadi menggunakan sungai. Jadi mereka kelompok-kelompok tani yang sawah tapi ya, Pak. Khususnya yang sawah. Khususnya yang sawah. Mereka itu mendapatkan bantuan pompa air, Pak. Itu supaya ya untuk mendukung produksi gitu ya. Produksi. Ibaratnya kalau pemerintah mengatakan itu untuk mencegah kegagalan panen ketika ada musim kekeringan panjang begitu, Pak. Gitu. Tapi kalau untuk pangan lokal sendiri belum ada. Ya, kita belum melihat lah intervensi yang cukup intens dari pemerintah. Karena kalau tadi ya, kalau dari cerita tadi untuk pisang pun itu nggak ada apa pengelolaan atau pemeliharaan secara khusus begitu. Artinya tanpa diintervensi pun tetap jalan terus. Nah, ini Om terakhir mungkin untuk bagaimana menurut Om Iqbal 5 sampai 10 tahun ke depan untuk masa depan pertanian masa depan di Mentawai khususnya di Sipora. Oke, kita berbicara juga berkaitan juga dengan tantangan pertanian di Mentawai khususnya, Pak. Sebelum berbicara ke bagaimana sih pertanian Mentawai 5 sampai 10 tahun ke depan gitu kan, Pak. Jadi tantangan yang dihadapi masyarakat sekarang adalah ya terkait dengan satu tadi itu yang kita bicarakan. Dampak perubahan iklim begitu kan. Sekarang sudah cukup terasa bahkan di Mentawai begitu kan, Pak. Itu. Yang kedua terkait dengan minat petani-petani muda begitu. Kurang. Jadi menurut data sensus pertanian ini, Pak, yang dilakukan di Mentawai, teman-teman Friendship juga bisa lihat datanya, itu ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Itu terbuka datanya, bisa dibaca. Dalam angka itu ya. Sensus pertanian Mentawai begitu kan. Jika dilihat itu rumah tangga pertanian di Mentawai itu dari 18.000 rumah tangga pertanian itu yang golongan dikategorikan muda lah, Pak. Ya mungkin di bawah 40 tahun lah, Pak. Yang menjadi petani itu hanya 11% ya, Pak. Dari 18.000 itu pertanian. Sangat kecil ya. Ya, berarti kalau kita berbicara masa depan dari segi sumber daya manusianya mengkhawatirkan. Begitu. Ini menjadi PR. Menjadi PR kita bersama tentunya. Karena 11% itu bagaimana kita tingkatkan. Nah, gitu kan. Itu kira-kira kalau menurut Om Iqbal, apa sih yang harus kita lakukan untuk itu? Yang perlu kita lakukan ya salah satunya apa yang menjadi kerja-kerja Yayasan SIP sampai saat ini ya bagaimana proses pemberdayaan atau penyadaran kepada masyarakat sebetulnya, Pak. Gitu. Tidak hanya untuk golongan tua saja atau dalam artian sasaran teman-teman muda harus betul. Kita harus lebih inklusif begitu kan, Pak. Lebih terbuka termasuk program dan kebijakan pemerintah gitu kan. Itu bagaimana kita harus melihat bahwa anak-anak muda, pemuda ini sebetulnya punya tugas, potensi yang besar. Potensi dan tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan pertanian di Mentawai begitu kan. Itu. Dan ya kedepannya ya tentu pemerintah punya anggaran begitu kan. Ya bagaimana anggaran itu harus lebih tepat didorong ke arah sana begitu. Dan kita ya sebagai NGO begitu kan. Ya kita membantu dari segi penyadaran ke masyarakatnya lah gitu kan. Edukasi begitu. Bagaimana mengubah kultur bahwa bertani itu ya hanya untuk orang tua gitu kan, Pak. Siapapun bisa. Tentu dengan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan pertanian, Pak. Itu penting sih. Bagaimana para muda ini menarik minat pemuda, betul. Iya. Itu sih, Pak. Om. Lalu ya mungkin masih ada lagi ya sedikit
kalau berbicara masa depan kan tentu kita berbicara juga apa yang harus kita lakukan ke depannya. Betul. Kan, gitu kan Pak. Ya kalau kita berbicara apa yang penting ke depan untuk dimajukan itu adalah ya yang pertama infrastruktur politik Pak. Apa itu Ini maksudnya? berbicara terkait dengan pertanian ya Pak. Oke. Infrastruktur politik itu ya kita berbicara terkait dengan kebijakan dan regulasi. Oke. Itu harus kita perbaiki dulu begitu kan. Artinya siapa itu yang harus melakukan? Artinya siapa ya itu mandatnya pemerintah. Karena kita legislatif berbicara dan eksekutif. legislatif dan eksekutif. Oke. Ketika berbicara infrastruktur politik begitu kan. Oke. Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung pertanian masa depan yang lebih ramah lingkungan lah di Mentawai. Yang kedua ya terkait dengan infrastruktur ekonomi. Nah, infrastruktur ekonomi ini ya bagaimana kita ya dengan pemerintah juga menyusun sebuah sistem ekonomi yang mendukung adanya pengembangan pertanian pangan lokal begitu untuk menjaga pangan lokal. Seperti yang saat ini didorong oleh teman-teman Iya, SIP ya. betul-betul. Dari segi produksi, konsumsi, distribusinya Dan perdagangan. dan perdagangan. Nah, itu sistem ekonominya harus kita bangun secara penuh juga Komprehensif. dan komprehensif Oke. dengan tidak menghilangkan konteks lokal. Itu yang Oke. penting gitu. Lalu yang kedua itu yang ketiga infrastruktur sumber dayanya, SDM-nya lah Oke. gitu. Kita harus benahi dulu ya, kita harus melakukan penyadaran, edukasi, dan itu tugas semua lah ya. Bukan hanya tugas pemerintah saja begitu. Semua para pihak ya. pemangku kepentingan lah. Terus yang terakhir ya infrastruktur teknologi. Kenapa saya ambil di terakhir infrastruktur teknologi itu ya? Ya kalau tiga ini nggak jalan ya teknologinya nggak akan mungkin jalan. Artinya itu prasyarat untuk Prasyarat mendorong teknologi bisa jalan. betul Pak. Itu sih Pak. Iya itu kalau menurut pandangan saya Pak ke depannya gitu ya. kan. Paling ini kontribusi lah ya, Ya. terkait dengan para pihak pengambil Betul. kebijakan. Oke, Friendship, ini tadi menarik sekali yang disampaikan Om Iqbal. Bukan orang Mentawai, tetapi bekerja di Mentawai, paling tidak bergumul dengan teman-teman petani khususnya di sana. Untuk apa? Untuk bagaimana masa depan pertanian atau pertanian masa depan bisa diterapkan dan bisa sustain benar di sana. Terima kasih. Semoga kita bisa jumpa lagi dengan topik yang lain, dan saya percaya ini bisa memberikan gambaran dan bisa menginspirasi teman-teman dan friendship semua. Terima kasih. Salam. Terima kasih Om, friendship. tos dulu untuk minum kopinya. Oh, tos ya. Ya, seruput kopinya. Terima kasih.